Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Faridatul Munawwarah dan rekan saya Bagus Sajiwa Sastra Kusuma RM dan rekan Sukma Fliski Bintari akan menjelaskan materi pertama pembelajaran akidah akhlak di SD atau MI ini. Nah, materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang konsep dasar pembelajaran akidah akhlak di MI atau di SD seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, hal itu dikarenakan dengan adanya pendidikan, manusia yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu, manusia yang awalnya tidak bisa akan menjadi bisa, dan manusia yang awalnya belum paham itu akan menjadi paham. Nah, dengan pendidikan pula akhlak manusia itu bisa terbentuk. Yang mana akhlak ini nanti pasti akan sangat berguna bagi kehidupan kita yang akan datang. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari akhlak itu sangat penting seperti itu. Bahkan sejarah itu menunjukkan bahwa suatu bangsa akan kokoh apabila akhlak dari manusia atau masyarakatnya itu kokoh. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila akhlak dari masyarakatnya itu rendah, maka suatu bangsa itu tidak akan menjadi kokoh seperti itu. Dari anggapan sejarah tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan akhlak itu perlu kita berikan kepada anak dari usia dini seperti itu. Nah, ada suatu permasalahan di mana pada era sekarang ini kita tahu bahwa banyak lembaga pendidikan itu yang hanya berorientasi pada satu aspek kecerdasan, ya mungkin atau beberapa aspek kecerdasan, namun itu belum mewakili dalam pembentukan akhlak yang mulia. Apalagi di tengah ketatnya persaingan pada masa sekarang ini, ketatnya persaingan khususnya di dunia pendidikan, itu sekolah-sekolah itu biasanya banyak yang mengunggulkan lembaganya, banyak yang mengunggulkan pendidiknya, banyak yang mengunggulkan sarana dan prasarananya seperti itu. Nah, di anggapan masyarakat sendiri itu banyak yang menganggap bahwa kualitas dari suatu lembaga pendidikan itu dilihat dari kuantitas kelulusan gitu. Yang mana semakin banyak siswa yang diluluskan atau siswa yang lulus dari situ dengan nilai yang tinggi itu menilai bahwa sekolah itu adalah sekolah yang baik seperti itu. Namun karena di sekolahnya itu hanya mengandalkan satu kecerdasan saja atau mengandalkan nilai ilmu pengetahuan seperti itu, banyak ketika mereka lulus atau peserta didik lulus itu dalam pendidikan mereka ketika lulus dalam pendidikan seperti itu, maksud saya mereka hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan dan tidak dibekali dengan pendidikan akhlak di dalamnya, sehingga hal itu mengkhawatirkan ketika mereka kelak menjadi generasi yang apatis atau generasi yang acuh kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Misalnya mereka tidak menghargai kejujuran, mereka tidak menghargai kerjasama, atau mereka apatis lah, egois kepada diri sendiri, itu termasuk bukan akhlak yang mulia. Sehingga dalam makalah ini, dalam makalah konsep ini, tujuan dari kami apa? Tujuannya adalah kita mengetahui bahwa pembelajaran akidah akhlak itu sangat penting kita ajarkan atau sangat penting kita tanamkan kepada peserta didik sejak usia SD atau MI seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran sendiri telah dijelaskan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar seperti itu. Nah, akidah sendiri apa gitu? Akidah itu berasal dari bahasa Arab. Aqada, yaqidu, aqdan, aqidatan, yang artinya simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh seperti itu. Nah, secara teknis atau secara umum itu akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan yang terletak pada hati manusia seperti itu. Nah, akidah Islam itu merupakan keyakinan beragama tanpa adanya keraguan gitu. Seseorang
dengan iman yang kokoh akan mendapatkan ketenangan jiwa. Maksudnya di sini dengan akidah yang kuat, maka manusia itu akan mempunyai jiwa yang tenang, seperti itu, jiwa dan raga yang tenang, seperti itu. Nah, terkait dengan amal, maka hal ini masuk kepada akhlak. Nah, akhlak sendiri apa? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab juga, yaitu khuluq, yang bermakna budi pekerti, etika atau moral gitu. Selain berhubungan dengan khalik, akhlak juga berhubungan dengan makhluk. Nah, khalik itu apa? Khalik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Jadi di sini akhlak itu berhubungan antara dengan sang khalik, tapi dan juga dengan sang makhluk, seperti itu. Jadi akhlak itu berhubungan dengan Tuhan dan juga makhluk ciptaan Tuhan, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, alam dan sebagainya. Seperti itu. Dari pengertian-pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah usaha sadar dalam proses terencana untuk menanamkan keyakinan atau akidah yang kokoh sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dibuktikan dengan pengamalan sikap yang baik dalam kehidupan, baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, seperti itu. Jadi apa pembelajaran akidah akhlak ini? Yaitu suatu usaha menanamkan suatu sikap keyakinan yang kokoh sesuai dengan ajaran Islam, sikap-sikap yang baik, yang mana hal itu nanti diwujudkan dalam suatu pengamalan sikap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik mata pelajaran akidah akhlak. Jadi karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di sini yaitu lebih menekankan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan siswa terhadap keyakinan atau kepercayaan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlak yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam. Lalu selanjutnya yaitu ruang lingkup akidah akhlak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup akidah akhlak. Ruang lingkup akidah akhlak meliputi yaitu aspek akidah. Aspek akidah yaitu terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah, keimanan kepada kitab Allah, Rasulullah, sifat-sifat dan mukjizat, dan hari akhir. Lalu yang kedua yaitu aspek akhlak terpuji. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas khauf, taubat, tawadhu, ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, dan percaya diri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ke pembelajaran abad 21 dan implementasinya. Keterampilan abad ke-21 atau diistilahkan dengan 4C yaitu Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, and Creativity and Innovation merupakan kemampuan yang sesungguhnya yang ingin dituju dengan kurikulum 2013. Berikut penjelasan lebih lengkapnya mengenai 4C tadi. Yaitu yang pertama ada Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan yang mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan menyampaikan opini dengan baik, menyampaikan perintah dengan jelas, dan mampu memotivasi orang lain dengan kemampuan bicaranya merupakan kemampuan yang sangat penting bagi siswa di abad 21. Komunikasi yang baik merupakan kemampuan yang sangat berharga di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Agar komunikasi dapat masif dan efisien, manusia di abad 21 selayaknya terampil menggunakan berbagai teknologi digital dan alat komunikasi. Dan yang kedua ada kolaboratif atau berkolaborasi. Adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama dapat dikembangkan di dalam sekolah, antar sekolah, dan di luar sekolah. Jadi untuk mendapatkan skill berkolaborasi itu sebenarnya tidak hanya di bangku kelas saja ya, melainkan kita itu juga bisa mendapatkannya pada seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang berada di organisasi yang berada di masyarakat seperti itu. Jadi gunanya nanti agar bisa melatih mental kita
seperti berbicara di depan orang banyak ataupun melatih komunikasi kita agar lebih baik lagi. Selanjutnya adalah critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan mampu memecahkan suatu permasalahan. Adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lainnya, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, untuk skill critical thinking and problem solving ini sangat penting ya dalam ditanamkan dalam pribadi siswanya masing-masing. Dan yang keempat adalah creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif yang baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Selanjutnya ke implementasinya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada mata pembelajaran akidah akhlak, guru memiliki peranan dan tanggung jawab penting dalam menerapkan keterampilan abad 21, khususnya yang 4C tadi dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pembelajaran akidah akhlak ini sangat cocok dalam pembentukan karakter siswa. Untuk membentuk karakter siswa ketika pembelajaran akidah akhlak, seseorang guru harus menjadi contoh yang baik, entah itu dari perkataannya, perilakunya, perbuatannya. Jadi ketika seseorang guru itu mempunyai perlakuan baik ataupun akhlak yang baik, otomatis siswa itu akan meniru hal tersebut. Dan juga sebaliknya, mungkin ketika seseorang guru itu dari perkataannya kurang mengenakan ataupun perilakunya kasar, otomatis siswa itu juga akan meniru hal tersebut. Dikarenakan siswa SD ya khususnya dengan seusia segitu, si siswa tersebut gampang sekali untuk meniru suatu hal seperti itu. Serta seseorang guru harus menggunakan metode pembelajaran tertentu agar peserta didik bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga peserta didik dapat memahami materi sehingga tertanamlah karakter yang baik pada peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.